Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Abdillah ibni Sa'din qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'i yakunu ba'dal ma'i faqala dzalikal madhi wa kullu farhin yumzi faksil min dzalika farjaka wa umsayaika wa tawadda wudu'aka lis-sholati. Rawahu Abu Dawud. Artosipun an Abdillah bin Sa'din utawi hadis menika bersumber saking Abdullah bin Sa'ad. Kala sampun ngucap sapa Abdullah bin Sa'ad, sa'altu wis takon sapa ingsun takon Rasulullah, takon dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takon anil ma'i, takon tentang air yakunu yang mengalir, apa air ba'dal ma'i setelah air. Fakola mangkon jawab sapa Rasul, dzalikal madhiyu, itu adalah air madhi, wa kullu farhin, lan saben-saben wong lanang yumdi iku pernah mengeluarkan air madhi, waksil maka basulah minggalika air madhi tersebut farjaka dari farji kamu, wa unsayaika dan dari kedua buah zakarmu, wa tawadda dan berwudulah wudu'aka seperti wudu kamu lis-sholati untuk sholat. Rawa wis ngriwayatna ing hadis ngriwayatna sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Hadis bersumber dari Abdullah bin Sa'ad. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang air yang keluar setelah air. Air yang keluar setelah air yang dimaksudkan adalah setelah air mani. Maka beliau bersabda, oh, itu adalah air madhi. Setiap laki-laki pasti pernah mengeluarkan air madhi. Maka cucilah kemaluanmu dan kedua buah zakarmu dari air madhi itu. Lalu berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Para jamaah, hadis menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab cara mensucikan najisnya air madhi. Beberapa minggu yang lalu kita telah ngaji bersama membahas tentang darah haid. Maka darah haid itu adalah wilayahnya ibu-ibu, wilayahnya orang perempuan. Nah sekarang berganti, pagi ini kita akan ngaji bukan wilayah ibu-ibu tapi wilayah bapak-bapak, karena yang dibahas adalah air madhi. Air madhi bukan ibu-ibu yang punya, yang mengeluarkan, tetapi bapak-bapak atau orang laki-laki itulah yang mengeluarkan air madhi. Bahwa wong lanang, kemaluane wong lanang iku kadang-kadang ketokno cairan siji sing rupane banyu uyah atau air kencing. Dua, dari kemaluan orang laki-laki kadang-kadang juga mengeluarkan cairan sing rupane air mani atau air sperma.
Lalu kemudian dari kemaluan orang laki-laki itu kadang-kadang juga mengeluarkan air madhi. Nah, yang akan dibahas dalam hadis ini bukan air kencing, bukan air mani, tapi air madhi yang dibahas. Senajan iki dudu wilayahe wong wedok-wedok, ya tetep ayo diringeklah sebagai bahan pengetahuan. Apa maneh bapak-bapak, apa maneh wong lanang-lanang sing usia remaja, iki malah penting ngaji bab sing perkara kaya ngene iki, sebab iki akan terjadi pada dirinya. Engko nek kapan ana wong lanang iku dadak dari kemaluannya tahu-tahu mengeluarkan air madhi, maka kudu paham statusnya air madhi itu seperti apa. Jawabannya adalah najis. Air madhi itu najis. Nek kapan metu sangka kemaluan lanang berarti najis. Secara hukum fikih itu najis. Nek kapan harus ngerti itu barang najis, kepiye cara nyucani, bagaimana cara mensucikannya, inilah yang terpenting untuk kita kaji pada pagi ini. Untuk itu bersabar sampai tuntas, jangan sampai gagal paham. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini saya beri penjelasan sebagai berikut. Hadis ini menjelaskan tentang air madhi. Air yang keluar dari kemaluan orang laki-laki disebabkan oleh daya rangsang seks yang kuat. Dadi wong lanang gak peduli bapak, gak peduli anak utawa wong sing wis balik lah. Nek kapan wong lanang iku duwe rangsangan daya seks yang tinggi atau yang kuat, dan sebelum kemaluannya itu mengeluarkan klimaks yang disebut dengan pancaran air sperma, maka disitulah potensi orang laki-laki mengeluarkan air madhi. Hal ini terjadi khusus untuk kaum laki-laki, terutama anak remaja yang sedang memasuki masa pubertas. Jika hal itu terjadi, maka si pelaku harus paham air madhi yang dikeluarkan itu statusnya adalah najis. Dan jika si pelaku sudah paham bahwa air madhi itu adalah najis, maka dia harus paham pula bagaimana cara mensucikannya. Saudara-saudara, maka terkait dengan masalah tersebut, pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang cairan yang keluar dari kemaluannya. Wahai Rasulullah, saya kok baru saja mengeluarkan cairan dari kemaluan saya, tapi itu bukan air kencing ya Rasulullah, dan juga bukan air mani ya Rasulullah. Jadi sebenarnya air apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasul, jika cairan itu bukan air kencing dan juga bukan air mani, maka cairan itu adalah air madhi. Jika seorang laki-laki mengeluarkan cairan melalui kemaluannya dan cairan itu bukan air kencing juga bukan air mani, maka cairan itu adalah air madhi. Apa itu air madhi? Air madhi adalah air yang keluar dari kemaluan orang laki-laki di saat orang laki-laki tersebut punya daya rangsang seks yang kuat. Adapun ciri-ciri air madhi adalah cairannya bening, putih, lengket, kental seperti air liur, encer, putih, lengket. Rasulullah SAW menjelaskan perihal air madhi bahwa setiap orang laki-laki pasti pernah mengalami mengeluarkan air madhi. Rasul sing ngomong dudu bangun
Nek kapan Rasul saya ngomong, berarti aku dewe, ya berarti tahu. Berarti sampean barang ya kabeh lah wong lanang. Tahu atau pernah mengalami mengeluarkan air mani, terutama saat memiliki gairah seks yang kuat. Disitulah potensi orang laki-laki mengeluarkan air mani dari kemaluannya. Ini adalah hal yang alami dan wajar. Maka kita tidak perlu malu mempelajarinya. Yang terpenting adalah kita itu harus mengerti dan paham bagaimana cara mensucikannya. Jika orang laki-laki itu mengeluarkan air kencing, maka cara mensucikannya adalah dengan membersihkan kemaluannya, lalu berwudu apabila ia hendak sholat. Jika orang laki-laki itu mengeluarkan air mani atau air sperma, maka cara mensucikannya adalah dengan membersihkan kemaluannya, lalu ia harus mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib. Mengapa? Karena keluarnya air mani atau air sperma itu menyebabkan hadas besar. Maka dulu waktu saya di pondok sempat akan kepada yai saya, "Yi, nah apa saya yi? Wong lanang kapan ngetokno air mandi kok gak ketik ana perintah kewajiban junub atau janabat atau mandi besar. Tapi geni ya, kapan wong lanang itu mengeluarkan sperma dari kemaluannya kok ada perintah wajib mandi jinabat, wajib mandi junub, wajib mandi besar. Apa bedanya?" Jari Kiai Mimbamen waktu itu jawabannya, mergo keluarnya air mandi itu biasa-biasa saja, tidak disertai dengan rasa nikmat. Tapi keluarnya air sperma dari kemaluan orang laki-laki itu pasti disertai dengan rasa nikmat. Semakin mancarnya itu kuat atau kenceng, semakin nikmat rasanya. Maka karena itulah dalam Islam ada kewajiban mandi jinabat apabila orang laki-laki itu mengeluarkan air sperma, baik itu keluar karena berhubungan suami istri atau keluar karena onani atau masturbasi ataupun keluar karena bermimpi hubungan suami istri dalam mimpi. Yang penting orang laki-laki keluar sperma dengan cara apapun, hukumnya adalah wajib disucikan dengan cara mandi besar, mandi wajib yang disebut dengan mandi jinabah. Jika orang laki-laki itu mengeluarkan air mani, maka cara mensucikannya adalah dengan membersihkan kemaluannya dan juga membersihkan kedua buah zakarnya. Jadi nek kapan air mani sing metu, cara nyucani dengan adus keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah semua dengan niat mandi besar, mandi jinabat untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau yang keluar itu air mani, tidak usah mandi jinabat, cukup kemaluannya itu dibersihkan, dicuci. Setelah itu dua buah zakarnya pentol-loro itu ya dibersihkan juga sampai bersih. Setelah itu kemudian wudhu kayak gini, wudhu pada waktu sholat, dan setelah itu berarti dia sudah suci. Baik, saya ulangi lagi ya. Orang laki-laki apabila mengeluarkan air mani, cara mensucikannya adalah dengan membersihkan kemaluannya dan juga membersihkan kedua buah zakarnya, lalu berwudu seperti wudunya sholat, dan tidak usah mandi besar atau mandi junub atau mandi wajib, nggak usah. Ketika cairan tersebut
yakni cairan: 1. Air kencing, 2. Cairan air sperma, 3. Cairan air madhi, adalah cairan yang menyebabkan orang laki-laki tidak boleh sholat sebelum cairan tersebut disucikan terlebih dahulu. Cairan air madhi itu najis, tetapi najisnya tidak sampai membuat seorang laki-laki harus mandi junub, mandi jinabat, atau mandi besar. Enggak sampai, kecuali keluar sperma. Cairan air madhi, cara mensucikannya cukup dengan mencuci kemaluan dan kedua buah zakar laki-laki, lalu berwudu seperti biasa, sebagaimana berwudu sebelum melaksanakan sholat. Kesimpulannya, air madhi itu termasuk barang najis. Oleh sebab itu, air madhi harus disucikan sebelum kita sholat. Bahwa syarat sahnya sholat adalah badan kita, pakaian kita, tempat yang kita gunakan sholat harus suci dari najis. Nah, kira-kira demikian maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.